Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya berbagi alur cerita film, dan ini dia filmnya. Film ini menceritakan tentang 5 orang kawanan anak muda liburan ke sebuah pulau. Dan tanpa diduga, pulau itu adalah sarangnya anjing liar dan buas yang siap memangsa siapa saja yang datang ke pulau itu. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Tak usah berlama-lama dan tak perlu banyak basa-basi. Langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan yang berlayar dengan perahu dan menemukan sebuah pulau kecil. Perahu mereka pun menepi di pinggir pulau, kemudian si wanita segera menginjakkan kaki lalu menyusuri pulau tersebut. Sementara si pria masih berada di perahu. Setelah berjalan meninggalkan perahu, kemudian wanita itu menemukan pagar dan di balik pagar tersebut terlihat sebuah kamp militer. Ia pun berteriak memanggil ke arah kamp tersebut. Nampaknya tempat itu telah kosong. Karena tidak ada sahutan dan tidak melihat siapapun berada di sana, wanita itu bermaksud berbalik ke perahu. Tanpa diduga, ketika ia berjalan di antara pepohonan, ia dikejutkan oleh beberapa makhluk bergerak secepat kilat dan terdengar suara gonggongan. Ternyata itu adalah anjing. Akan tetapi anjing-anjing tersebut terlihat ganas. Anjing itu mengejar dan menggigit si wanita dan menyeret tubuhnya. Teriakan yang menandakan bahwa dia dalam bahaya pun terdengar oleh pasangan prianya yang masih berada di perahu. Si pria pun menjadi khawatir dan memanggil pasangannya. Karena tidak ada sahutan, ia pun menyusuri pulau dan mencari keberadaan si wanita. Sesaat kemudian, kita diperlihatkan sebuah pesawat amfibi terbang rendah di atas laut. Nampaknya mereka mengunjungi pulau yang sama dengan pasangan yang berlayar dengan perahu. Namun mereka mendarat di bagian lain pulau. Mereka keluar dari pesawat berjumlah 5 orang, di antaranya ada Matt dan John yang bersaudara. Tujuan mereka mengunjungi pulau tersebut untuk bersenang-senang selama seminggu dan mengajak beberapa temannya yang bernama Noah dan 2 wanita yang bernama Nikki dan Sarah. Pemilik dari pulau itu adalah pamannya Matt dan John yang baru saja meninggal dan saat itu pulau tersebut tidak berpenghuni. Kemudian kelima anak muda ini membawa barang-barang menuju villa yang dibangun oleh pamannya John dan Matt. Setelah memasuki villa tersebut, sebagian dari mereka beristirahat sementara John dan Matt memeriksa gudang. Di dalam gudang terdapat mobil bekas peninggalan paman mereka yang masih terlihat bagus. Adapun Noah dan Sarah memeriksa ruang bawah tanah di villa tersebut. Setelah dari gudang, kemudian Matt menghampiri Nikki dan mengajaknya ke bagian loteng villa tersebut. Di siang hari, mereka berlima bersantai di dekat air dan sekalian menikmati beberapa botol minuman. Setelah itu, John mengasah bakatnya sebagai pemanah handal. Sewaktu John sibuk berlatih, muncullah seekor anak anjing dan mereka pun membawanya ke dalam villa. Hingga malam tiba, anak anjing masih bersama mereka. Sewaktu Noah mengambil minuman yang tersimpan di dapur dan anak anjing itu pun mengekorinya. Dan anjing itu mengeram kepadanya, kemudian berlari keluar dari villa. Sarah yang tidak ingin kehilangan anak anjing tersebut mengajak John untuk mencarinya. Tetapi setelah menemukan anak anjing itu kembali, Sarah malah disergap oleh anjing yang lebih besar dan menggigit kakinya. Kemudian hewan liar itu pun melarikan diri ke arah hutan. Melihat kejadian itu, John pun segera membantu Sarah dan teman yang lainnya membersihkan luka di kaki Sarah. Pagi pun tiba, sejenak mereka menikmati sarapan. Setelah itu John, Matt, dan Noah pergi berburu ke hutan. Sementara itu Nikki dan Sarah pergi berenang. Sesaat kemudian John dan Matt sibuk mencari buruannya, sedangkan Noah yang hobi fotografi mencoba menyetel kameranya. Namun ia dikagetkan dengan sesuatu yang bergerak secepat kilat dan menghilang dan itu membuatnya takut. Kemudian muncul beberapa ekor anjing di depan dan di belakangnya. Anjing tersebut terlihat ganas seperti ingin memangsanya. Dengan langkah 1000 Noah meninggalkan tempat itu, namun aneh anjing itu tidak mengejarnya sama sekali. Noah kemudian bertemu dengan John dan Matt dan memberitahu bahwa ia melihat beberapa ekor anjing yang terlihat ganas. Tiba-tiba saja muncul seorang pria dengan tubuh yang penuh luka.
Pria itu adalah orang yang lebih dulu tiba di pulau itu sebelum mereka. Pria tersebut mengungkapkan bahwa anjing-anjing tersebut tidak menyukai siapapun yang datang ke pulau itu. Sesaat kemudian pria itu pun digigit oleh beberapa hewan liar tersebut hingga terseret ke hutan. Melihat hal itu, John, Matt, dan Noah berlari ke arah villa. Belum tiba di villa, rupanya pasukan anjing liar telah berbaris menunggu mereka. Sementara Nicky dan Sarah baru selesai berenang dan mendengar teriakan yang menyuruhnya berlari ke arah villa. Lomba lari antara mereka dan anjing pun terjadi, namun tepat di depan pintu villa, Nicky terjatuh. Anjing itu pun ingin memangsanya. Melihat Nicky dalam bahaya, John pun melayangkan anak panahnya ke arah anjing yang ingin mengunyah kakinya Nicky. Tapi sial sekali, anak panah yang terlontar marah menancap di salah satu kaki Nicky. Hal itu membuatnya teriak kesakitan. Rombongan anjing itu kemudian menarik diri dan berlari ke arah hutan. Sementara Nicky dibantu oleh Matt dan melepas anak panah yang menancap di kakinya, diikuti dengan permintaan maaf dari John kepada Nicky karena tanpa sengaja telah menancapkan anak panah ke kakinya. Tak disangka anjing itu sangat ganas, ia menerjang jendela kaca hingga pecah dan masuk ke villa dengan menabrak Noah. Saat hewan liar itu ingin menerkam Sarah, John pun melompat menyambar anjing tersebut dan membantingnya ke lantai. Sementara Matt yang melihat itu segera menusuk anjing dengan pisau hingga tewas. Sial sekali, liburan kawanan anak muda ini pun terusik oleh anjing-anjing liar. Tanpa pikir panjang, mereka segera mengemasi barang-barang ingin meninggalkan pulau tersebut. Kemudian berjalan ke arah dermaga. Namun pesawat yang mereka ikatkan di dermaga talinya malah digigit si anjing, sehingga pesawat amfibinya mengambang ke tengah laut. John berenang ke arah pesawat tersebut, tapi tak disangka rupanya beberapa anjing telah menunggu di pesawat. John pun putar balik berenang keluar. Dan anjing-anjing itu pun mengejarnya. Untung saja John perenang handal dan bisa selamat dari kejaran anjing. Mereka kemudian berbalik dan lari ke villa. Semua mulai bingung bagaimana caranya untuk pergi dari tempat itu. Ditambah lagi sinyal HP pun tidak ada sama sekali. Adapun Sarah mulai mengalami gejala demam akibat gigitan si anjing. Kemudian mereka pun mulai berencana pergi ke gudang. Dan Nicky lah yang pergi ke gudang dengan tali baja yang telah terpasang dari loteng villa menuju ke arah gudang. Setelah sampai di gudang, ia bergegas menghidupkan mobil, namun mobil tak kunjung hidup. Sementara anjing telah masuk ke gudang dan ingin menerkamnya. Nicky melompat ke atas gudang, lalu kemudian John menembakkan anak panahnya ke arah gudang yang diikatkan tali. Dari tali itulah Nicky kembali ke villa dengan mengikatkan tali ke badannya, dan teman-temannya pun menarik Nicky kembali. Dan salah satu anjing yang ingin menerkam Nicky dipanah oleh John. Terlihat John sangat pandai menggunakan panahnya. Tapi dilihat dari anak panah John, hanya beberapa biji tak akan cukup untuk memanah anjing liar yang begitu banyak. Malam pun tiba. Mereka melewati malam dengan beberapa minuman penghangat badan. Karena minuman habis, Noah pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil beberapa botol minuman yang sengaja disimpan oleh pamannya John. Ia pun menghidupkan lampu, namun setelah mengambil minuman, lampu kemudian padam. Noah terjatuh dan ia tersadar sesuatu telah melompat ke arah bagian villa yang bolong. Tiba-tiba saja beberapa anjing liar datang dan menerkam dirinya hingga tewas. Teman-teman yang lainnya pun mendapat serangan dari anjing liar tersebut. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke loteng villa. Tapi Matt sempat digigit oleh anjing liar tersebut sebelum naik ke loteng villa. Puluhan anjing liar itu kini berpatroli di dalam villa sepanjang malam. Sementara di loteng itu Matt menemukan sebuah dokumen dan dari situ Matt mengetahui bahwa kamp militer berada tidak jauh dari villa. Dan para tentara lah yang melatih puluhan anjing tersebut. Dan mereka melakukan eksperimen terhadap anjing, namun hasilnya tak sesuai harapan. Dan anjing-anjing itu menjadi buas dan ganas, dan bagi orang yang tergigit akan terkena rabies. Paman mereka bisa memiliki dokumen tersebut karena ia memang dikenal oleh Matt sebagai aktivis untuk hewan peliharaan. Dan dari dokumen yang dilihat, Matt tahu bahwa sebenarnya para tentara telah membunuh hewan liar tersebut. Namun ada beberapa yang sempat melarikan diri dan menyerang siapa saja yang datang ke pulau tersebut. Pagi pun tiba, kawanan anjing itu pun telah pergi dan karena merasa telah aman, mereka berempat turun dari loteng lalu melihat isi villa seperti kapal pecah. Semua barang-barang di dalamnya pada berserakan karena ulah si anjing. Kemudian John dan Matt pergi ke gudang mengambil mobil, sementara Nicky dan Sarah menunggu di dalam villa. Di saat mobil yang dibutuhkan malah nggak mau hidup.
Matt pun terpaksa mendorong mobil dan John mengendarainya. Ketika mobil hidup, Matt pun berlari sekuat tenaga karena kawanan anjing telah datang mengejarnya. Matt sampai di mobil, ia segera mengambil panah dan bersiap memanah. Namun sayang sekali, panahnya malah terjatuh karena John terganggu menyetir akibat kawanan anjing liar tersebut melompat ke kaca depan mobil. John pun menyetir hingga tiba di tepi tebing dan kemudian mereka berbalik menjemput Nicky dan Sarah. Kemudian John mengajak Nicky dan Sarah ke mobil, namun entah kenapa Sarah menolak untuk pergi. John ingin membawanya ke mobil tapi beberapa hewan liar itu menghadang mereka. John kemudian terjatuh dari jendela, sementara Sarah yang diterkam melawan balik dan ingin membunuh anjing tersebut. Namun ia terjatuh dari jendela bersama hewan liar tersebut. Kayu tajam menusuk tubuhnya hingga ia pun tewas. John, Matt, dan Nicky tidak bisa berbuat sesuatu terhadap mayat Sarah. Mereka pun pergi menuju kamp militer. Tiba di kamp militer, mereka menerobos masuk. Setelah mengecek lab yang ada di ruangan, akhirnya mengetahui bahwa anjing-anjing tersebut ditingkatkan secara genetik. Lalu John menemukan peralatan komunikasi, tetapi kabel daya yang tersambung ke arah antena terputus. Ia pun keluar dan memanjat tower dan menyambungkan kembali kabel yang terputus. Ia sempat melihat ke arah laut dan melihat sebuah perahu. Setelah digigit dan terinfeksi, Matt mengetahui dan dapat merasakan bahwa anjing-anjing itu dapat melarikan diri dari camp. Tentu hewan liar itu juga tahu cara masuk ke dalam camp tersebut. Ketika antena dinyalakan oleh John dan Nicky menghidupkan peralatan yang ada di camp secara tidak sengaja, John tersengat listrik dan jatuh ke tanah. Sementara kabel yang terhubung dengan peralatan yang ada di ruangan mengeluarkan percikan api. Sementara John yang jatuh tiba-tiba diserang oleh anjing-anjing liar yang suka main keroyok. Beruntung bagi John, Matt datang dan memukul hewan liar itu dengan tongkat baseball. Dan api di dalam ruangan semakin besar, ditambah lagi lonjakan listrik menyebabkan kebakaran. Nicky menyadari api akan semakin besar dan akan terjadi ledakan karena di dalamnya juga terdapat beberapa tabung gas. Sementara beberapa dari hewan liar itu berada di depan pintu keluar. Nicky pun membuka pintu dan membiarkan anjing itu masuk. Sesaat kemudian terjadi ledakan yang membunuh semua anjing di dalamnya. Sementara Nicky berhasil menyelamatkan diri. John kemudian memberitahu Matt bahwa dia melihat sebuah perahu di laut yang dekat dengan tempat itu. Dan itu adalah perahu dari pasangan yang di awal film menjadi korban hewan liar tersebut. Anjing-anjing itu sempat mengelilingi John dan Matt. Namun kemudian Nicky datang dengan mobil menabrak beberapa anjing. Lalu John dan Matt pun bergegas masuk ke mobil. Kemudian mobil melaju dengan kencang dan menabrak pagar dan terjun ke air. Kawanan anjing liar terus mengejar, sementara mereka berusaha cepat mungkin keluar dari air dan bergegas menaiki perahu. Sesaat kemudian perahu pun berlayar. Adapun John dan Matt yang telah tergigit anjing menjadi khawatir karena mereka bisa saja berpikiran liar seperti anjing apabila tak segera diobati. Lalu John yang kelelahan ingin istirahat, namun ketika ia membuka pintu kecil di perahu, tiba-tiba seekor anjing penumpang gelap melompat keluar dan film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga ini bisa menghibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.